Sanksi ke-18. Uni Eropa kembali menjatuhkan bom ekonomi ke Rusia. Namun alih-alih runtuh, Moskow justru tersenyum tipis. Putin dan para pejabat Kremlin bilang, kami kebal terhadap sanksi. Apa benar Rusia sudah terbiasa hidup dalam tekanan? Atau ini hanya propaganda semata? Simak ulasan lengkapnya di video kali ini. Pada 18 Juli 2025, Uni Eropa secara resmi mengesahkan paket sanksi ke-18 terhadap Rusia. Paket paling agresif sejak invasi ke Ukraina pada 2022. Isi paket ini mencakup pemotongan harga ekspor minyak Rusia hingga 15% di bawah harga pasar, larangan kapal tanker tua Rusia beroperasi, pembekuan 2 bank Cina yang diduga bantu Rusia, dan yang paling simbolis, pelarangan penuh atas reaktivasi jalur gas Nord Stream 1 dan 2. Pesannya jelas, kami tidak akan berhenti sampai Rusia menghentikan perangnya di Ukraina. Respon Rusia, tenang, dinginnya melebihi musim dingin Siberia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut sanksi itu ilegal dan kontraproduktif. Setiap paket sanksi baru hanya memperburuk kondisi negara-negara yang menjatuhkannya. Kami telah beradaptasi, kami sudah punya kekebalan. Rusia mengklaim ekonominya tetap tumbuh, ekspor energi tetap stabil, terutama ke Asia. Belanja militer malah mempercepat laju industri domestik. Namun, di balik narasi kekebalan ekonomi itu ada kenyataan yang tak bisa disembunyikan. Fakta dari analis independen dan lembaga internasional. Pertumbuhan ekonomi Rusia sangat tergantung pada sektor militer. Belanja negara difokuskan untuk perang, bukan kesejahteraan rakyat. Ketergantungan pada subsidi sangat tinggi, tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Jika aliran pendapatan energi terganggu, ekonomi Rusia bisa terpukul keras. Meski kuat sekarang, ini bisa jadi bom waktu yang hanya menunggu meledak. Rusia tidak tinggal diam. Negara ini mengembangkan strategi melawan sanksi. Diversifikasi mitra dagang, fokus ke Cina, India, dan negara Global South. Transaksi non-dolar, menggunakan yuan dan rubel untuk hindari SWIFT. Gunakan armada gelap, kapal-kapal tua tanpa bendera resmi untuk mengirim minyak secara diam-diam. Ini semua menjadi bukti bahwa Rusia memang belajar dari sanksi-sanksi sebelumnya. Tapi tunggu dulu, siapa sebenarnya yang rugi? Di Eropa, harga energi sempat melonjak tajam sejak sanksi dijatuhkan. Ketergantungan pada gas Rusia memang menghilang, tapi harga listrik naik, inflasi meroket. Banyak industri Eropa terpukul karena biaya energi melonjak. Perusahaan-perusahaan kehilangan daya saing karena bahan baku mahal. Analis, sanksi ke Rusia bukan tanpa biaya. Uni Eropa pun harus membayar harga. Apakah sanksi-sanksi ini akan membuat Rusia menyerah atau justru memperkuat tekadnya untuk bertahan dan melawan? Yang jelas, konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Perang tak hanya terjadi di medan tempur, tapi juga di medan ekonomi. Di tengah permainan sanksi, siapa yang akan tersungkur lebih dulu? Rusia yang bertahan dengan kebal sanksi, atau Eropa yang harus terus membakar energi politik dan ekonomi untuk menjatuhkan Putin? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.